Sang Hyang Sukma Hai semua, selamat datang di Master Story Film. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Di video kali ini, Master Story Film akan menceritakan film yang lagi viral lagi guys. Yang untuk part 2-nya itu KKN di Desa Penari. Yang belum nonton part 1-nya, tinggal klik aja link di bawah ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke alur ceritanya. Oke, cerita part 1 kemarin berakhir dengan Nur memiliki pendamping, yaitu seorang nenek tua yang bernama Mbah Dong. Itulah alasan mengapa Nur selalu diikuti oleh sosok hitam besar. Menurut Mbah Buyut, Nur dan Mbah Dong sudah tidak bisa dipisahkan karena sudah menyatu di jiwanya, dan bila dipisahkan maka Nur akan mati. Mbah Buyut pun mendekati Nur, lalu menarik sesuatu di ubun-ubunnya, dan sejak itu Nur pun sudah tidak bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di desa itu. Dalam KKN tersebut, mereka membagi kelompok kerja menjadi dua, yaitu Bima sama Ayu, Wahyu dan Widya, dan Nur Anton. Saat sedang melakukan proker, Anton bercerita sama Nur kalau Bima berkelakuan aneh, seperti sering terlihat ngomong dan tersenyum sendiri, dan sering pulang dengan membawa sesajen dan menaruhnya di kolong tempat tidur. Kala itu Nur tidak percaya dengan omongan Anton karena Nur sudah kenal dengan Bima sejak lama, dan Bima yang Nur kenal adalah sosok orang religius. Karena Nur tidak percaya, maka Anton pun membawa Nur ke kamar Bima, dan benar saja Nur melihat ada sesajen di kolong tempat tidur Bima, dan yang lebih anehnya lagi, di dalam sesajen itu terdapat foto Widya. Anton pun lanjut bercerita kalau dia sering mendengar suara perempuan dari dalam kamar Bima, tapi dia tidak pernah melihat seorang perempuan pun keluar dari kamar Bima, kecuali Bima itu sendiri. Saat mendengar Anton yang sedang bercerita, Nur seperti terdorong oleh sesuatu untuk mendekati lemari Bima, dan tiba-tiba ada ular hijau yang keluar dari lemari itu. Anton pun terkejut melihat ular itu, dan sejak hari itu Nur menjadi lebih sering mengawasi Bima. Suatu hari Nur mendapati Bima sedang menabur bunga di tempat tidur Widya. Keanehan demi keanehan masih terus terjadi. Di suatu maghrib, saat Anton dan Ayu sedang duduk di teras, Bima sedang pergi bersama Pak Prabu, sementara Nur sedang sholat. Widya yang berada di ruang tengah berjalan menuju dapur. Di dapur, Widya terkejut melihat Nur sedang minum. Tadi sebelumnya dia melihat Nur sedang sholat. Bila kebingungan, Widya balik ke kamar untuk memastikan Nur sedang sholat. Widya pun gemetaran ketakutan. Teman-temannya yang melihat Widya gemetaran ketakutan berinisiatif mengambil air minum untuk Widya. Widya pun minum air itu, tapi kemudian Widya tersedak dan spontan tangan Widya masuk ke dalam mulutnya dan menarik sesuatu. Ternyata ada sekitar 3 helai rambut di dalam minuman itu yang membuat Widya tersedak. Teman-temannya pun yang melihat itu ikut kaget. Dan setelah dicek oleh teman-temannya, ternyata di kendi air itu berisi gumpalan rambut. Di tengah-tengah kebingungan itu, Ayu dan Bima terdengar bersiteru. Salah satu kalimat yang dapat ditangkap oleh Nur adalah Ayu menanyakan mahkota putih, yang menurut si Ayu seharusnya mahkota itu sudah diberikan ke Widya. Namun mengapa Widya belum menerimanya? Keanehan demi keanehan masih terus terjadi. Suatu hari Nur sedang berjalan sampai dia bertemu dengan tapak tilas. Di saat itu Nur sedang mengamati tapak tilas. Tiba-tiba ada Ayu dan Bima di sana. Di belakang mereka ada sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai. Nur pun dapat mengendus apa yang sedang terjadi di antara mereka di dalam gubuk itu. Di saat yang bersamaan, Widya dan Wahyu sedang pergi ke kota untuk membeli barang-barang untuk keperluan proker mereka. Dalam arah perjalanan pulang, motor mereka mogok.
Lalu mereka didatangi oleh sekelompokan pria yang membantu mereka. Selagi pria-pria itu membantu memperbaiki motor, Widya dan Wahyu dipersilakan ikut ke dalam sebuah pesta yang sangat meriah dengan berbagai makanan yang enak dan banyak orang yang menari dan bernyanyi. Mereka pun makan dengan lahapnya. Saat kembali pulang, mereka dibekali dengan makanan yang dibungkus koran. Sampai di penginapan, mereka heboh bercerita dan membuka bekal tadi. Namun, bungkus bekal sudah berubah, bukannya koran, tapi menjadi daun pisang. Dan saat daun pisang itu dibuka, betapa terkejutnya mereka, karena bukan makanan yang mereka dapati, tapi kepala monyet dengan darah yang masih segar dan berlendir. Setelah kejadian itu, Wahyu jatuh sakit selama 3 hari. Pada suatu malam, di saat Ayu dan Widya sedang tidur, Nur memeriksa tas Ayu untuk mencari mahkota putih yang pernah Ayu bicarakan dengan Bima. Dan alangkah kagetnya Nur menemukan ada selendang hijau dalam tas Ayu. Selendang hijau itu mengingatkan Nur pada penari wanita yang dia jumpai. Di saat itu kembali terdengar suara gemelan. Di saat itu Widya masuk ke dalam kamar dengan tatapan yang tajam sambil berucap dalam bahasa Jawa yang halus seperti nyawa dan tumbal. Nur tidak paham dengan perkataan Widya, hanya terdengar Widya berujar, dia menjamin kalau Nur akan pulang dengan selamat. Besoknya, Bima dan Ayu mendatangi Nur dan meminta maaf. Mereka hilaf. Menurut pengakuan mereka, mereka bertemu dengan seseorang yang memberikan mereka mahkota putih itu. Katanya, bila mahkota putih itu diberikan kepada Widya, yang akan membuat Widya jatuh cinta sama Bima. Namun ternyata mahkota putih itu tidak diberikan ke Widya, tapi disimpan oleh Ayu, karena Ayu ternyata menyukai Bima. Keanehan lainnya pun terjadi saat Widya kembali pulang ke penginapan. Saat itu hari sudah gelap, tidak ada siapapun di rumah. Rumah hanya diberi penerangan seadanya. Di sana dia melihat Nur sedang duduk dengan tatapan mata yang kosong ke arah Widya. Widya pun menyapa Nur, namun Nur diam saja. Nur malah menyenderkan kepalanya ke kursi. Lalu dia mulai berbicara dengan suara wanita tua. Wanita tua itu pun berbicara, "Cahayu, betah ya tinggal di sini." Widya pun mulai menangis ketakutan, tapi Nur yang bersuara wanita tua itu menenangkan Widya untuk jangan menangis. Nur yang bersuara wanita tua itu masih terus berbicara, "Kamu ndak tahu siapa aku. Kamu pikir kalau ndak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku. Aku yang selama ini sudah menjaga, tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Mengerti? Cahayu, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semua akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan, semuanya akan kena batunya di desa ini." Setelah mengatakan semua itu, Nur langsung berteriak keras sekali dan kemudian terjatuh. Widya pun memapah Nur ke kamar dan menungguinya sampai Nur terbangun. Sejak hari itu, Nur merasa ada sesuatu di Widya. Nur pun mengecek semua barang Widya dan dia pun menemukan mahkota berwarna putih di dalam tas Widya. Mahkota tersebut sangat indah dan ada batu berwarna hijau di tengahnya. Selendang hijau dan mahkota itu pun dikumpulkan oleh Nur dan dimasukkan ke dalam kotak, ditutupi oleh kain berwarna putih dan kitab suci. Lalu Nur sembunyikan kotak itu di bawah meja kamar, tertutup oleh telapak meja. Setelah itu Nur mencari Ayu dan meminta penjelasan Ayu. Ayu pun menjelaskan ke Nur kalau selendang itu dia gunakan untuk memikat Bima. Tapi Ayu nggak cerita dari mana dia dapat selendang itu. Pada suatu malam menjelang subuh, cerita versi Nur, Nur terbangun
karena dia mendengar Widya menangis keras sekali. Ternyata Widya melihat Ayu sudah terpujur kaku dengan mata melotot dan mulut ternganga seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Kemudian Nur mencari keempat teman lainnya, namun semuanya tidak ada. Widya yang tadi ada di dekatnya pun tiba-tiba menghilang. Nur pun berlari ke rumah Pak Prabu, lalu menyerahkan kedua benda tadi ke Mbah Buyut dan Pak Prabu. Mereka terkejut melihat kedua benda itu. Nur pun kemudian menceritakan ke Mbah Buyut sangat terkejut dan mengatakan bahwa kedua benda ini adalah benda terlarang. Kata Mbah Buyut, satu teman Nur masih terjebak dalam pusaran, satu lagi sudah kembali, namun jiwanya belum kembali. Nur diminta untuk bersabar. Tak lama berselang, Wahyu pun muncul dengan wajah yang pucat. Dia datang bersama warga yang membopong Bima yang terlihat kejang-kejang. Mbah Buyut lalu mengatakan bahwa ada dua orang yang jiwanya disesatkan, satu raganya akan kembali, dan satu lagi bukan hanya jiwanya yang disesatkan, namun raganya juga, dan dia adalah Widya. Menurut cerita Mbah Buyut, yang memberi mahkota ini menginginkan Widya yang memakainya. Mahkota ini adalah susuk yang berada di lengan sang penari. Namun Nur menemukan mahkota itu dan menyembunyikannya. Jadi, mahkota tersebut kehilangan pemiliknya. Itu artinya mahkota tersebut sekarang dimiliki oleh Nur, tapi Nur dilindungi oleh pendampingnya, yaitu Mbah Dong yang tadi sudah pernah diceritakan. Pak Prabu meminta agar Ayu dan Bima diikat dengan tali putih dan ditutupi dengan kain kafan. Lalu Mbah Buyut masuk ke dalam kamar dan katanya akan menjelma menjadi seekor anjing dengan ilmu kebatinannya. Di sisi lain, menurut Widya, mereka sedang rapat. Widya melihat Bima sedang jalan sendirian. Widya pun ke kamar Bima memberitahu Anton dan Wahyu, tapi Anton dan Wahyu beranggapan kalau Bima sedang mengerjakan proyeknya. Karena khawatir, Widya pun mengikuti Bima. Rupanya Bima berjalan menuju ke tapak tilas. Di situ dia mulai mendengar suara bersenandung disertai suara alunan gemelan. Sampai di ujung tapak tilas jalanan sudah dipenuhi semak berlukar. Widya tidak tahu bagaimana yang terjadi. Yang dia ingat saat tersadar dia sedang mengunyah daun dari semak-semak yang tajam dan berduri hingga mengakibatkan tenggorokannya terasa perih. Lalu dia terus melihat-lihat mencari Bima. Tiba-tiba dia melihat Bima yang sedang berendam di kolam yang dikelilingi banyak ular. Bima menoleh ke arah Widya. Widya pun lari ketakutan. Saat berlari, itu Widya kembali mendengar suara gemelan dan suara ketawa yang sangat keras. Dan di situ dia melihat banyak banget makhluk-makhluk dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ada yang matanya melotot dan ada yang wajahnya cuman separuh, sampai ada yang tidak punya wajah. Bermacam-macam makhluk menyeramkan bisa dilihat oleh Widya. Widya pun menangis. Tiba-tiba semua suara berhenti dan Widya melihat di depannya ada seorang wanita menari. Tariannya membuat semua mata tertuju ke sana, dan setelah dia perhatikan ternyata perempuan itu adalah Ayu. Widya melihat mata Ayu sembab seperti habis menangis, namun tatapan mata Ayu seolah bicara menyuruh Widya untuk segera pergi. Widya pun langsung berlari sambil terus menangis sampai dia bertemu dengan anjing yang membawanya kembali keluar dari tapak tilas. Widya pun akhirnya sampai di rumah Pak Prabu. Di sana Pak Prabu dan Mbah Buyut bercerita kalau Bima dan Ayu telah melakukan perbuatan maksiat yang terlarang di tempat keramat, yaitu di tapak tilas, tempatnya di kolam pemandian. Pak Prabu pun akhirnya bercerita tentang rahasia tapak tilas yang ternyata adalah
tempat yang digunakan warga desa untuk pertunjukan tari. Namun, pertunjukan itu bukan untuk manusia, melainkan untuk bangsa jin yang tinggal di hutan. Tarian itu bertujuan agar bangsa jin tidak mengganggu warga desa. Dan penari-penari yang masih perawan itu ditumbalkan. Lalu bagaimana dengan Ayu yang sudah tidak perawan lagi? Asumsi Pak Prabu, sejak awal Ayu digunakan sebagai perantara ke Widya lewat Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya. Akibat itu Ayu diberi jalan pintas dengan diberikan selendang hijau itu. Jelas Pak Prabu. Akhir cerita, Ayu lumpuh total dan meninggal setelah 3 bulan kejadian itu. Sebelum meninggal, Ibu Ayu sering melihat Ayu meneteskan air mata, sementara Bima juga meninggal. Menurut cerita, di malam sebelum Bima meninggal, dia sempat berteriak, "Ular, ular," dan itu adalah kata terakhir yang keluar dari mulutnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya YouTube Master Story Film. Dadah, sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya. Terima kasih.